Pak Anies dulu, saya ucapkan selamat untuk Pak Anies ya. Sebagai sahabat, kalau ada peristiwa penting, ada dalam hidupnya sahabat, ya tentunya kita ikut senang. Saya ikut senang, mengucapkan selamat. Kalau pemimpin itu kerja baik, Mas, rakyat itu kan mengapresiasi ya. Ya. Karena politik pencitraan saya kira udah kelewat. Rakyat itu cerdas, bisa nilai dari riset digital, apa itu genuine, apa tidak, apa kadarnya, jadi saya udah paham ya. Ridwan Kamil dukung Anies Baswedan menjadi presiden 2024. Jika elektabilitas dan akseptabilitas Pak Anies dari berbagai survei memang sangat memadai atau layak untuk menjadi capres. Best wishes, Pak Anies. Pak Anies ini kan tetap juga bagian dari warga Jawa Barat. Karena memang kelahiran dan keluarga besar Pak Anies ada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Kuningan. Kita melihat bahwa Bapak Anies Baswedan yang berhasil memimpin Jakarta, dan Bapak Ridwan Kamil yang berhasil memimpin Jawa Barat, dan kami sebagai keluarga besar masyarakat Jawa Barat juga merasa sangat bangga apabila Bapak Ridwan Kamil bersedia mendampingi Bapak Anies Baswedan dalam perhelatan nanti Capres dan Cawapres. Ini sebuah kebahagiaan bagi kami ketika kedua orang terbaik ini bisa memimpin negara kita cinta ini. Track record atau pengalaman Pak Anies di bidang politik sangat memadai. Dia mantan aktivis mahasiswa, dia juga intelektual, dia juga punya pengalaman di pemerintahan dan sekarang juga menjadi gubernur DKI. Kami yang berjuang, kaum muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap, ada lidah-lidah orang-orang susah yang tak berdosa selalu mohon minta kepada Allah. Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Ia kehendaki pula. Karena di tangannya lah segala kebajikan dan Ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Berpolitiklah secara Islam, berpolitiklah secara syariat, berpolitiklah dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pandangan banyak pengurus daerah, itu cukup sukses sebagai gubernur DKI. Ini yang didapatkan dalam panggung kepala daerah, sehingga bisa menguntungkan sosok seperti Anies Baswedan, juga Ridwan Kamil. Ditambah kebetulan mereka punya atribut yang unik juga. Muda, yang kita tahu semenjak Pilkada DKI itu menjadi sebuah fenomena baru, pemimpin muda. Yang kedua, mereka dianggap sebagai pemimpin yang bottom up, lahir dari bawah, tidak sekedar menjadi ketua umum, anak seseorang, cucu seseorang, yang dalam budaya meritokrasi itu lebih bisa mengambil hati dari anak-anak muda yang kita tahu di tahun 2024 itu jumlahnya akan sangat dominan. Dalam politik itu kita nggak pernah bisa memilih siapa pasangan. Ya. Semua pasangan politik itu berjodoh tidak selalu jauh-jauhan. Waktu wali kota perjodohannya menjelang-menjelang. Waktu gubernur perjodohannya juga menjelang. Jadi ibaratnya itu kayak ta'aruf. Kita nikah dulu baru belajar mencintai. Itu begitu mencintai. Benar, kita melakukan penjajakan, kita membahasnya cukup mendalam, serius terkait kolaborasi. Betul ada penjajakan. Ada penjajakan, eksplorasi dengan Kang Emil. Kita ini kolaborasi sejak Kang Emil belum jadi wali kota. Masyarakat lebih konkret kebutuhannya, bicara mengenai rasionalitas pemilih itu menjadi semakin naik tingkat rasionalitasnya, karena kemudian mereka betul-betul melihat apa yang bisa dilakukan oleh sosok yang akan disebut sebagai capres atau cawapres ini. Dan kita tahu kalau dibandingkan dengan sosok menteri pun, kepala daerah ini memegang anggaran secara menyeluruh, bisa bicara hal apapun sebagai seorang generalis. Mereka menyampaikan berbagai aspirasinya terkait dengan soal pilpres. Dan mayoritas dari DPD menghendaki Pak Anies Baswedan untuk diusulkan melalui Rakernas ke Ketua Umum Pak Surya Paloh. Jadi, pertimbangan kenapa mayoritas menginginkan Pak Anies Baswedan. Saya lihat ada orang pakai jas hitam, pakai dasi, bahasa Inggrisnya lancar,
mendengar dia pidato bahasa Inggris, saya mengangguk-angguk. Paham apa tidak? Yang penting itu aja. Hebat, wow, amazing. Luar biasa ini orang. Dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh terhebat dunia. Dan dia berasal dari Republik Indonesia. Yang saya hormati, yang kami banggakan, yang kami teladani, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh keluarga besar Partai Nasional Demokrat dan seluruh hadirin sekalian yang saya hormati, dan teman-teman media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah pagi yang cerah, suasana Jakarta yang tenang, masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah. Kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah buat babak baru perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Dalam manifesto Nasional Demokrat yang berjudul Restorasi Indonesia, izinkan saya bacakan sebagian isinya. Ini isi manifesto itu. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesamaan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto ini. Semangat ini adalah semangat kematangan berdemokrasi, semangat kematangan bernegara, semangat kematangan untuk menomorsatukan kepentingan negara, kepentingan Republik di atas semua. Dan hari-hari ini izinkan saya menyampaikan bahwa Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten menjadi teladan bagi kita semua dalam keberanian. Keberanian untuk konsisten. Konsistensi membutuhkan keberanian. Konsistensi membutuhkan sebuah kesolidan pikiran antara apa yang ada di dalam gagasan, apa yang ada di dalam hati, dan apa yang ada di dalam tindakan. Hari-hari ini kita menyaksikan itu. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan ini. Disertai dengan rasa terima kasih yang dalam, disertai dengan rasa rendah hati, kami yang saat ini masih bertugas di Jakarta, kami yang penuh dengan dan disampaikan kita semua tidak ada sempurna, kami semua memiliki ketidaksempurnaan, tapi kita jalan bersama, kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan negeri ini. Di masa yang tersisa kami bertugas di Jakarta, tepat 2 minggu sejak hari ini, tanggal 16 Oktober kami tuntas. Izinkan kami menuntaskan yang di Jakarta sampai dengan tuntasnya tanggung jawab yang diamanahkan oleh rakyat Jakarta. Izinkan kami nanti mengembalikan amanat dan mandat dari rakyat Jakarta, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung warga Jakarta. Sesudah itu kita langsung bersiap membangun kolaborasi yang solid, bersiap
untuk melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Partai Nasdem sebagai bagian dari tanggung jawab kita di negeri ini, dan insya Allah niat baik, keinginan luhur yang menjadi cita-cita kita akan bisa tercapai. Sebagaimana kata orang Aceh, jada wajadi, menen pinta menen jadi. Kira artinya begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk dan inayah darinya, insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Ia kehendaki pula. Karena di tangannya lah segala kebajikan, dan Ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan, bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem bersatu berjuang